Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kita akan bahas lagi soal Felix Yau. Ini banyak nih yang kita bahas akhir-akhir ini ya. Felix Yau, Donitan, Felix Yau, Donitan. Nah, mereka yang sekarang lagi rame bahas Kristen terus kan. Kalau yang lain-lain kan udah pada ngilang tuh. Oke, kita akan bahas yang mana Felix Yau mencoba untuk membenahi citranya ya, membenahi hidupnya dengan mengatakan bahwa tidak ada sama sekali sesuatu yang haram boleh dibenci. Jadi tidak boleh ya sebagai agamanya dia untuk membenci seseorang atau sesuatu yang diharamkan. Yang dibenci adalah dosanya, katanya. Sekarang dia ngomongnya gitu tuh. Katanya begitu. Tapi apakah benar demikian? Kita akan nonton video ini. Nah, yang jelas semua yang diharamkan Allah itu tidak harus dibenci. Ini yang sering orang-orang salah nih Pak Dokter di lapangannya kayak semua gini. yang diharamkan oleh Allah Tidak harus dibenci. Tidak harus dibenci. Tidak harus dibenci. Bahkan yang melakukan keharaman itu tidak boleh dibenci. Contoh ya, Nggak melakukan tindakan haram misalnya. pelacur melakukan tindakan haram atau Ya, enggak? haram. Tapi begitu kemudian ada orang yang mencaci pelacur di depan Rasulullah, maka kemudian Rasul bilang, jangan. Ada orang yang mencaci pezina di depan Rasulullah, Rasul bilang jangan. Kenapa? Karena dia bisa jadi bertobat. Tapi merendahkan dia itu berarti merendahkan manusia. Yang boleh dibenci perbuatannya, orangnya jangan. Oh, oke. Barangnya nggak dibenci. Maka aku nggak pernah benci babi karena aku nggak ada urusan dengan babi. Nah, kalau selesai nonton video ini tentunya kita jadinya wah, kayaknya nggak connect nih sama apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan yang Felix Yau yang mungkin versi yang dulu tuh, bagaimana dia seperti itu mengatakan bahwa ya tidak boleh kita ini dipimpin sama orang yang bukan seagama, dan kita tidak boleh sama sekali. Ya, pada hari ini kan Hizbut Tahrir mengadakan sebuah acara. Temanya adalah tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Artinya kita ingin menegaskan pada seluruh umat muslim bahwa di dalam Islam seluruh ulama sudah bersepakat bahwa pemimpin kaum muslim itu adalah harus beragama Islam. Nah, sehingga acara pada hari ini kita mensosialisasikan bahwa tidak ada satupun alasan bagi seorang muslim untuk memiliki pemimpin yang non-muslim atau orang kafir. Nah, sehingga kita mengharuskan pemimpin itu adalah harus seorang muslim dan menerapkan Islam. Jadi itu pandangan kita terhadap Ahok. Aksi ini tidak ada urusan sama sekali dengan Sarah. Kenapa? Karena memang Islam itu memandang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kodoknya Allah, takdir Allah itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai etnis apa, itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu bukan sesuatu yang kita pilih. Tetapi sesuatu yang kita pilih itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti apakah dia seorang etnis Cina, apakah dia seorang etnis Jawa, Sunda, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah di dalam Islam haram hukumnya atau dilarang oleh Allah untuk memiliki pemimpin yang bukan muslim. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita permasalahkan. Jadi siapapun dia, apakah dia orang Cina, ataukah dia orang Sunda, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Arab, apakah dia orang India, ataukah dia orang Barat, dia boleh sekali untuk memimpin kaum muslimin. Syaratnya adalah ada 7 yang sudah kita sepakati. Muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan seterusnya. Nah, sehingga itu yang kita permasalahkan bukan pada isu saranya, tapi taklif hukum dari Allah bahwa seorang muslim itu diharuskan pemimpinnya juga seorang muslim. Lah, tapi katanya nggak boleh membenci apa yang diharamkan dan apa yang haram. Nggak boleh, tapi ternyata tidak connect. Jadi ini jadi persoalan buat kamu Felix Yau. Kalau ngomong harus konsisten. Kalau mengatakan tidak boleh membenci sesuatu, ya berarti harusnya kamu nggak membenci dong. Siapapun itu ya oke dong, gitu kok. Kenapa kok dulu seperti itu membenci, sekarang kok jadi enggak? Persoalan yang kedua itu kenapa banyak umatmu yang membenci orang Kristen. Ketika orang Kristen beribadah dan lain-lain dilarang-larang dan dibenci. Nah, menarik tuh statement pukulan telak itu yang disampaikan oleh siapa namanya itu ya, rapper itu tadi ya. Aduh, siapa namanya? Aduh, entahlah, saya lupa. Ini yang sering orang-orang salah nih Pak Dokter di lapangannya kayak Semua gini. Dia mengatakan bahwa ini nih yang sering salah artikan di lapangan nih. Di lapangan ternyata melarang ini itu. Nah, ini terjadi sesuatu yang nggak nyambung nih. Felix Yau mengatakan nggak boleh membenci, tapi si rapper tadi dia menyadari bahwa loh, tapi kok di lapangan berbeda dengan apa yang dikatakan Felix Yau. Nah, semua orang yang mendengar statement dari Felix Yau pasti connect ke situ. Connectnya kenapa? Connectnya karena nah kan nggak boleh
nggak boleh. Tapi faktanya nggak gitu loh. Karena banyak sekali pelarangan dan kebencian terhadap orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya apa alasan melarang yang sebenarnya, melarang ibadah yang sebenarnya itu alasannya apa? Apakah karena sensi pribadi atau sebenarnya memang tidak menyukai atau membenci? Kita lihatlah videonya, coba ya. Kita lihat review supaya ingat nih. Hari ini 17 April 2025 terjadi penolakan ibadah di GSG Arca Manik. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung didemo warga intoleran. Dengan juru selama permasalahkan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama Kristen, kuping sakit dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri. Nah, yang ketiga, dalam hadismu sendiri kan dikatakan bahwa dilarang membenci orang yang kafir ya, kecuali orang kafir memerangimu. Jadi kalau ada orang Kristen membenci kamu, ya boleh kamu misalnya balas begitu. Tapi kalau enggak ganggu ya enggak boleh. Padahal kan dalam Kristen enggak pernah ganggu tuh. Ya kan, orang-orang Kristen enggak pernah mengganggu. Emang ibadah itu mengganggu Anda. Padahal kan dalam video ini, coba lihat ini video ini nih, kita lihat nih. Video ini kan bagaimana? Wah, di pesawat aja gak semuanya di situ Islam, kalian bisa berbuat seperti itu. Terus apakah nih 3 orang yang di dalam mengganggu Anda? Padahal ini kan fasilitas umum kan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh orang Kristen itu membenci agama lain. Tidak boleh, harus tetap mengasihi. Dalam Matius 5, 43-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, dikatakan kasihlah orang yang memusuhimu dan berdoa bagi orang yang membencimu. Dari sini aja udah jelas ya, dalam Kristen ajarannya harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Jadi jangankan ya membalas membenci orang yang bahkan mungkin dia tidak tahu kita. Jangankan itu, membalas orang yang menyakiti kita aja nggak boleh. Sekalipun orang beda agama menyakiti kita, melarang-larang kita, memerangi kita, kita nggak boleh perangi dia balik. Intinya kan itu. Jadi kasih itu penting dalam hal ini. Maka kita harus mengasihi sesama manusia apapun itu. Dan itu ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus kan ketika dia disalibkan, malah dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kasih inilah yang harus benar-benar kita lakukan. Ya, kalau kita lihat Yaya Waloni juga kan bertobat karena apa? Karena melihat perlakuan orang-orang Kristen kepadanya yang baik kepadanya. Dan apa yang dikatakan Felix Xiao, ya saya mau lihatlah, benarkah seperti itu Pak Felix? Bisakah Anda mempengaruhi itu? Bisakah Anda melarang orang yang melarang ibadah orang Kristen? Karena dikatakan apa? Tuhanmu mengatakan apa? Dilarang membenci apa yang diharamkan. Dilarang membenci apa yang diharamkan. Apa yang melakukan haram dan lain-lain. Ya, saya mau lihatlah buktinya dari Anda. Terima kasih, Luis Prasio sini. God be with you all.